warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arenis Point. Arenis Coffee and Store, Jalan Patriot 30, Kargo, Garut. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Maret 2021. Alhamdulillah telah hadir juragan kopi dari Garut, Kang Indra Widi. Dua kali tepuk tangannya karena kita lagi ngetes. Lagi berdua hari ini sambil ngopi-ngopi sambil apa kok. Teman-teman sekalian, kita lagi uji coba pertama kali melakukan acara live direkam dalam rangka menambah layanan aktivitas layanan bisnis ya Kang Indra yang kita adakan di Arenis Coffee and Store. Untuk tema hari ini kita akan bincang-bincang sederhana, simpel, relax saja perihal dunia perkopian. Kebetulan Kang Indra adalah salah satu pelaku usaha kopi. Beliau dikenal pelaku kopi dari Kabupaten Garut, Kecamatan Pakenjing, kebun kopinya. Mereknya apa Kang Indra? Di Sandaan. Saat ini beliau kampung. Ya, jadi kopinya Kang Indra ini di-endorse dengan nama kopi di Sandaan. Kenapa di Sandaan? Karena tadi disampaikan kebun kopinya ada di desa di Sandaan ya, Kecamatan Pakenjing, Kecamatan Pakenjing. Nah, mudah-mudahan obrolan kita nanti bisa ada keberlanjutan, kemudian tentunya kontennya juga kan bisa dinikmati ya, bisa diterima, bisa dinikmati oleh rekan-rekan yang pengen tahu perihal kopi Garut gitu kan. Nah, untuk obrolan pertama tentunya Kang Indra perlu dijelaskan dulu apa sih itu kopi Garut gitu ya, karena mungkin orang udah banyak yang nyoba kopi Garut tetapi mungkin belum banyak yang tahu apa sih bedanya kopi Garut misalnya dengan kopi Preanger ya. Jawa Barat itu dikenal dengan kopi Preanger katanya ya. Nah, apakah kopi Garut juga termasuk bagian dari kopi Preanger atau kopi Preanger itu sebenarnya kopinya ya dari Garut juga gitu. Cuma mungkin masyarakat Indonesia atau masyarakat umum tahunya ya kopi Preanger. Gimana kira-kira menurut Kang Indra perihal kopi Garut ini? Apa pahit gitu? Karena kasih cuma juragan. Ya menurut saya kopi sama-sama aja. Cuma yang menentukan itu mungkin letak geografis ya, lingkungan di Kabupaten Garut itu. Yang menjadikan cita rasa kopi ya mungkin ada perbedaan dari tempat-tempat yang lain. Iya. Biasanya kan kopi itu dilihat dari salah satunya itu ketinggian ya. Iya. Biasanya misalnya kopi itu ditanam di kebun dengan ketinggian berapa gitu kan. Kalau saya dengar tuh katanya kalau apa jenis kopi apa Arabica itu kan mesti di ketinggian tinggi ya. Iya. Di kisaran berapa tuh biasanya? Ya untuk jenis kopi Arabica biasanya minimal itu di ketinggian 900 mdpl. 900 mdpl ya. Berarti maksud 900 mdpl itu dihitung dari tinggi permukaan air laut ya. Permukaan air laut misalnya ini posisinya 0 mdpl diukur ke atas 900 meter gitu ya. Nah, jadi biasanya kopi Arabica itu idealnya misalnya gitu ya, ditanam dimulai dari ketinggian 900 mdpl. Tapi katanya informasi kalau di Garut itu bahkan ketinggiannya bisa di
atas 1.000 ya. Ya bisa, itu bahkan sangat bagus untuk jenis kopi arabica. Soalnya makin tinggi kopi jenis arabica itu makin kualitasnya lebih baik. Kadang-kadang kadar kadar kopinya juga keasamannya itu tinggi. Oh, jadi semakin tinggi Permukaan posisi penanaman, ya, maka sebenarnya dia akan berpengaruh juga terhadap rasa kopi gitu ya, ya. Nah, Garut itu salah satunya dikenal karena rasa asamnya ya. rasa asamnya mungkin karena di Garut itu posisinya ada dilingkupi oleh pegunungan. Oh, Ketinggiannya itu kan kota Garut itu cukuplah penanaman kopi arabica. iya. Tadi terkait gunung tuh, berarti di Garut itu kan banyak gunung berapi nih. Hmm. Yang saya tahu tuh ada gunung apa, Papandayan, Cikuray, gunung ini apa, Talaga Bodas, Guntur. Gunung Guntur, ya Ya, Bang. itu kan pegunungan yang produktif berapi. Ya, jadi itu gunung-gunung berapi dengan ketinggian rata-rata jelas di atas 1.000 meter gitu ya. Jadi kalau kita nanam kopi di wilayah itu, maka cita rasa kopinya akan terpengaruh gitu ya. Tadi kan faktor ketinggian, kemudian juga faktor gunung berapinya itu, Ya, gitu ya. betul. Belum mungkin kualitas tanah, Iya, sangat menunjang. kualitas udara ya, lingkungan gitu ya. Termasuk mungkin kualitas pohon-pohon lainnya Ya, yang ada di sekitar pohon kopi itu ya. ya. Pohon tegakan. Istilahnya pohon tegakan gitu. Cuma mungkin saat ini di Garut kebun yang disebut kebun kopi itu mungkin masih kebun kopi alami ya, artinya masyarakat petani itu nanam kopi itu ya nanam aja gitu. Misalnya petani itu belum memspesialisasi apakah di satu area misalnya 1 hektar ini nanam kopi ini, 1 hektar nanam kopi ini, belum begitu ya, masih apa? Belum. Kalau menurut saya para petani di sini masih seadanya aja. Jadi masih apa namanya? Ya harus ada pembinaan lagi lah. Ya. Biasanya petani nanam karena terkait program pemerintah gitu Program ya. pemerintah, orang ke bawah, apa namanya? Kebetulan pemerintah misalnya ada program pembagian bibit kopi. Nah, Disebarkan ke jadi masyarakat, ke petani, terus petani pada nanam ya, gitu jadi ya. kebanyakan ikut-ikutan ada. Sebagian ikut-ikut nanam aja. Ya, tapi ya minimal ada penanaman kopi gitu kan. Ya, ya, ya. Jadi ini udah bicara di perihal perkebunan kopi sebenarnya ya. Cuma mungkin Garut ya kebanyakan mungkin beberapa tahun terakhir ini ya nanam kopinya masih sporadis dengan terkait adanya ajakan program pemerintah lah gitu ya. Tapi mungkin belakangan ini kan tren kopi ini udah mulai semakin meningkat, sehingga kadang-kadang di wilayah kopi shop atau roastery istilahnya ya, barista itu kan ada kopi spesial gitu ya, ada kopi premium, kopi excel, kopi spesial. Artinya tuh bahwa kopi ini benar-benar diperhatikan jenis pohonnya gitu ya, varietas kopinya, cara kebunnya, penanaman itu ada perlakuan khusus ya gitu ya. Kira-kira di Kabupaten Garut udah ada tren itu nggak, masyarakatnya atau petaninya mulai menanam kopi dengan memperhatikan pohonnya gitu kan, jenisnya apa, varietasnya apa gitu. Perlakuannya gimana, udah ada tren itu nggak kira-kira menurut Kang Indra? Sampai saat ini menurut saya udah masuk ke pembinaan seperti itu untuk kualitas specialty, penyuluhan kepada para petani gitu ya. Sudah ada ya dalam Sudah beberapa ada. tahun terakhir ini ya. Sudah ada, makanya ada satu komunitas ya atau apa namanya seperti Perkumpulan APEKI, asosiasi. Oh, seperti APEKI. APEK itu artinya asosiasi petani kopi ya. Ya berarti sudah ada kemajuan dong sebenarnya. Ya. Ada peningkatan lah ya di dunia kopi, di mana masyarakat sudah mulai sangat peduli memperhatikan dari mulai jenis pohon kopi yang ditanam, ya, varietasnya, lahannya diperhatikan gitu ya, perawatannya diperhatikan. Sehingga kalau misalnya Kang Indra kalau begitu nanti kan kualitas kopinya outputnya
baik kali ya. baik ya. Dan diterima oleh ekspor mungkin kan oleh apa Eksportir gitu ya, oleh market market internasional gitu Iya. ya. Kita menghidup ke standar internasional gitu kan. Iya. Ya karena kalau untuk saat ini kondisi kita perdagangan internasional kan udah terbuka ya. Ya udah terbuka. Si konsumen itu, customer itu baik lokal ataupun internasional kan kadang mereka ingin tahu asal usul produk kan gitu ya. Asal usul produk ini dari mana nih kan gitu. Apakah ini kopi Indonesia nih kan banyak, Indonesia itu provinsinya kan ada 34 provinsi. Mungkin kalau Garut jadi provinsi ke-35 kan jadi banyak. Ini kopi dari provinsi mana, dari kabupaten mana misalnya kan, bahkan dari kecamatan mana atau dari gunung yang mana kan gitu ya. Menarik sebenarnya, menarik. Nah saat ini Kang Indra kalau bicara bisnis kopi nih, udah berapa puluh ton panen setiap kopi itu kan panennya setahun sekali kan? Udah setiap tahun tuh kalau panen berapa puluh ton Kang Indra? Ya kalau saya pribadi, kebun saya pribadi ya sekitar kalau 1 tahun itu panen raya ya mencapai 1,5 ton. 1,5 ton. Untuk Betul. cherry itu kan Buah cherry ya. cherry. Buah cherry itu artinya Ya, buah buah kopi yang baru dipetik dipetik langsung. dari pohonnya langsung gitu ya. Nah itu kalau si kopi itu kan yang biasanya warna merah ya. Iya, ya itu khusus Warna merah 1,5 ton, gede juga dong setahun ya. ya lumayan lah. Itu Lumayan dari itu jumlah pohon berapa tuh kira-kira? ya kurang lebih 900 pohon. 1,5 ton. 900 pohon 1,5 ton selama panen 1 tahun gitu ya. Tahun. Ya, ya. Itu yang di tadi ya di desa Di Sandaan di Sandaan, kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut ya. Bagaimana dengan kualitas yang dihasilkan selama ini kira-kira menurut Ya, pengamatan Kang Indra? Apakah terbilangnya bagus atau gimana? Kurang bagus? sampai saat ini alhamdulillah cukup bagus, tergantung perawatan juga. Ah, Kita rajin-rajin perawatan. iya, iya. Ya mungkin perawatan kopi tidak terlalu repot ya, cuma kita 6 bulan sekali mas pemupukan, Ah, melihara mungkin rumput-rumput gitu. iya. Apapun juga kalau diperlakukan dirawat Ya baik ya. apapun juga Apapun juga kayak istri dirawat jadi Ya. hasilnya bagus ya. Cantik, anak dirawat jadi bagus. Kopi juga sama ya. sama. Dirawat. Artinya berarti ada biaya dong. Biaya perawatan kopi ya. Ya Ya tadi kayak beli pupuk gitu ya. Ini pupuknya pupuk organik apa pupuk non organik gitu? saya mengutamakan pupuk organik ya, prioritas ini dari kotoran domba. Oh, ya kalau Garut kan banyak domba dong. Ya. Garut kan dikenal sebagai kota domba ya, domba Ya, Garut. ya. Berarti nggak terlalu kesulitan dong buat nyari Ya. kotoran domba Garut. Kotoran domba itu sangat banyak, yang jadi masalah itu biaya transportasi aja. Biaya transportasi, pengambilan pupuk kandang domba ke kebun gitu Ya. ya. Karena tadi kebun itu kadang-kadang Di sekitar kebun itu tidak ada apa ternak domba. ternak domba ya. Jadi Harus ambil ternak dari petani domba, peternak domba gitu. Kita ambil, kita beli, kita bawa ke kebun, dan kebunnya kadang-kadang kan tadi ketinggiannya sekian, mungkin ada di wilayah gunung gitu ya, kaki gunung, kaki bukit gitu ya. Sehingga kadang-kadang jalannya juga kan kadang kan banyaknya itu di kandang domba itu di pemukiman penduduk. ya. Jadi selama ini Kang Ira ini panen di kebun buah cerinya itu 1,5 ton dipetik dan melibatkan pemetik Ya, itu dong. Kira-kira Ya, berapa masyarakat. orang tuh tenaga kerja yang terlibat dalam proses pemetikan? Kalau di kebun saya sendiri 4 orang udah cukup. 4 orang tuh ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Ya. 4 orang ya. Yang penting tenaga ini 4 orang itu udah cukup. Dibayar harian Ya, gitu. untuk 900 pohon ya 1 hektar kan 1 hektar kurang 900 pohon. itu ya emang dibayar harian biasa.
kira-kira panennya itu kan tadi berapa lama tuh kalau buah kopi itu dipetik dipanen dengan 4 orang? Kan beda tiap hari tentunya Iya. ya. Satu hari mungkin dipetik berapa kilo, besoknya gitu ya. Yang artinya panen selama 1 tahun itu ya. Iya. Tapi total itu pemetikan buah ceri itu berapa lama biasanya habis? Ya tergantung karena kan kita memilih biji merah itu. Oh, Karena yang cari khusus biji merahnya. karena dari satu kali panen menunggu ke merah lagi itu sekitar 2 sampai 3 minggu. Oh, Jadi ya kalau total ada 1 bulan lebih lah. ya. 1 bulan berarti 30 hari full gitu ya. Ya. Kita melakukan proses pemetikan buah ceri ya, buah kopi ya. Betul. Buah kopi. Dan itu melibatkan 4 orang. Artinya kegiatan kita kan sudah membuka lapangan kerja ya, Ya, di insya Allah. pedesaan ya, di perkampungan ya. Ya, skala kecil. Skala kecil. Artinya kegiatan Kang Indra di kopi itu setidaknya dari sudut pandang ketenaga kerjaan sudah menciptakan lapangan pekerjaan untuk 4 orang kan Ya. gitu ya, untuk metik buah ceri ya, kopi Ya. itu baru metik dong Ya. baru Belum. metik. Lanjut ke proses selanjutnya kan begitu. Nah, jadi setelah buah kopi itu dipetik, proses selanjutnya apa tuh? Biasanya itu apa namanya pulper. Pulper, oh mesin pulper, proses Ya. pulper. Proses pulper itu Mengelupas mengambil kulit. oh iya, jadi buah kopi yang warna merah itu Iya. kan itu seperti baju ya, Nah, kulitnya buah kopi. Nah itu dengan proses pulper itu dibuka gitu ya, ya. dibuka kulit warna merahnya sehingga hilang, tinggal Bijinya. biji kopinya. Kopi. Tapi biji kopinya ini masih ada cangkang gitu ya. Seperti kalau di beras itu digabah lah, gabah. Itu jadi gabah. Ya. Jadi ceri kalau diproses pulper dia menjadi gabah. Ya. Dan itu mungkin masih gabahnya basah dong. Ya, jelas basah. Masih basah ya. Basah, jadi gabah basah. Nah biasanya para petani itu kadang kan nggak ngejual kopi langsung, kopi produk jadi kopi ya. Kadang Iya. gabah basah udah dijual ya. Udah dijual ya. Itu yang saya sayangkan seperti itu. Oh. Berapa? Itu kan harga tidak seberapa. Kan. Tapi kita kan berusaha untuk memproses lebih lanjut. Itu kan disayangkan. Karena kalau kopinya diproses lebih lanjut, nilai tambahnya juga ada, jadi dapat ya. Dapat. Harga artinya ada peningkatan dari sisi harga. Ya, gitu. betul. Jadi tadi buah ceri diproses pulper dia menghasilkan gabah. Gabahnya gabah basah. Nah, itu kalau harus proses pengeringan lagi. berarti tahap ketiga adalah proses pengeringan. Gabah basah dikeringkan. Ya. Nah, untuk proses pengeringan itu berapa lama? Proses pengeringan itu dijemur kalau cuacanya bagus ya sekitar 1 minggu. Oh, kalau pengeringannya cukup Ya, tiap hari, bagus. cuacanya bagus, Ya, panas gitu. Berarti kan ini pengeringan model alami ya. Alami. Berdasarkan kebaikan dari Tuhan dengan sinar matahari ya. Alami lebih bagus. Lebih bagus ya, kualitas terhadap kopinya lebih bagus. Ini berarti seminggu butuh waktu. Ya kan? Nah, setelah gabah itu kering, kadang kalau petani bisa jual juga kan gabah kering Bisa. gitu kan. Ya, bisa. Jadi itu ada nilai tambah. ada nilai tambah sedikit karena ada proses pengeringan yang tadi 1 minggu itu kan. Soalnya penyusutannya itu sangat tinggi kan. Oh, berapa persen? Penyusutannya ya, sekitar 60% lah. Wow. 70%. Berarti kalau penyusutan 60-70%, misalnya gabah basah tadi 10 kilo. Ya. Penyusutan 60-70%, berarti tinggal 4-3 kilo dong. Iya. Si gabah kering itu.